Komisi 5 DPR RI meradang imbas efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Masalah efisiensi anggaran itu disebut berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah. Kekesalan Komisi 5 DPR RI disampaikan anggota DPR RI fraksi PDIP, Adian Apitupulu dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU pada Kamis 6 Februari. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 5 menghujani pimpinan DPR RI dengan interupsi. Salah satunya yang memberikan interupsi yakni Adian Apitupulu. Adian memprotes kebijakan Kementerian PU yang menghemat anggaran 81 triliun rupiah sesuai instruksi Presiden. Terlebih penghematan anggaran tersebut disebut berdampak pada pembangunan infrastruktur. Adian mengatakan pengurangan anggaran 81 triliun rupiah sangat berdampak pada rakyat. Ia mencontohkan program sumber daya air 10 triliun rupiah untuk program ketahanan pangan pasti tidak akan tercapai. Sehingga kedepannya selama 1 tahun ini, kata Adian, DPR RI harus rela berbohong dulu ke rakyat karena tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kita biar Pak Adian selesai dulu, ya, sebentar. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik ini, saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katik ini? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika rakyat tidak dapatkan bantuan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Ya usul saya ketok-ketok lah, tapi teman-teman juga harus rela. Toh ini sudah pemerintahan yang kita sepakati toh. Apapun. Jangan lupa subscribe ya.